kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas segala berkat dan kasih sayang sini kita berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang hadir pada kesempatan ini. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan kita dengar pada hari ini, ada baiknya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Charlie Simamora dari jurusan Kehutanan Universitas Riau. Baiklah, materi kali ini yaitu apa itu HHBK. HHBK atau hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu atau sering juga disebut dengan hasil hutan non kayu terdiri dari materi-material biologis termasuk jasa lingkungan yang bersumber dari hutan selain kayu. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hasil hutan bukan kayu terdiri dari flora dan fauna beserta jasa lingkungan berupa air, tanah, dan jasa lingkungan lainnya, kecuali dari produk-produk hasil hutan berupa kayu. Yang kedua, menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 tahun 2007, hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan baik nabati ataupun hewan dan juga produk-produk turunan dan budidaya kecuali produk kayu yang berasal dari hutan. Yang kedua itu manfaat dari hasil hutan bukan kayu. Produk hutan bukan kayu memiliki potensi yang sangat besar, di mana salah satu contohnya itu mengurangi penebangan pohon guna mengambil produk kayu hutan. Adanya penurunan penebangan pohon maka secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi emisi karbon. Yang kedua yaitu memberi kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk lapangan pekerjaan. Yang ketiga, peningkatan nilai tambah dan pendapatan negara. Yang keempat, pemerataan pembangunan daerah melalui pemanfaatan HMK ataupun hasil hutan non kayu. Yang ketiga, jenis-jenis dari hasil hutan bukan kayu. Satu, hasil hutan non komersil, di mana di sini terbagi menjadi beberapa. Satu, buah-buahan. Dua, umbi-umbian. Tiga, madu. Empat, tanaman obat. Pertama tadi, buah-buahan. Hutan menghasilkan beragam buah-buahan maupun buahan musiman. Bagi masyarakat di sekitar hutan, buah-buahan merupakan sumber makanan penting seperti buah cempedak, duku, pisang, salak, sukun, dan sebagainya. Yang kedua, umbi-umbian. Bagi suku-suku yang hidup di pedalaman, umbi-umbian ini menjadi makanan pokok dan banyak ditanam di kawasan hutan. Misalnya di kawasan hutan yang dihuni oleh orang rimba, di tempat ini banyak ditanami jenis umbi-umbian sebagai berikut. Satu, umbi rambat. Kedua, gadung. Ketiga, keladi, dan jenis umbi-umbian lainnya. Yang ketiga, madu. Madu merupakan hasil hutan non kayu yang mempunyai banyak khasiat dan telah lama dimanfaatkan oleh manusia. Yang keempat, tanaman obat. Hutan menyimpan berbagai jenis tanaman obat seperti mengkudu dan juga kemenyan. Namun madu dan juga tanaman obat bisa juga disebut dengan hasil hutan non komersil karena dapat juga diperjualbelikan. Yang kelima, hewan. Yang paling banyak di sini yaitu hewan, karena bagi suku yang tinggal di hutan, aneka jenis hewan buruan memberikan kecukupan makanan sebagai lauk pauk seperti ikan, burung, babi, dan segala binatang yang ada di dalam hutan ataupun sekitar hutan. Yang kedua, yang bagian dari jenis-jenis klasifikasi hasil hutan bukan kayu. Yang kedua, hasil hutan bukan kayu komersil. Hasil hutan bukan kayu komersil ini adalah hasil hutan selain kayu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Antara lain satu, rotan. Rotan adalah tanaman yang tumbuh merambat dari keluarga palmae. Yang kedua, damar.
Damar terdiri dari beberapa jenis seperti damar tulang, damar tanah, damar sarang, dan damar tinggal yang memiliki harga paling mahal, yaitu 1.000 hingga 2.000 per kilogram. Yang ketiga, enfleurasi. Enfleurasi ini contohnya itu getah-getahan dan juga produk-produk dari bunga, yaitu pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Dalam pengelolaan hasil bukan kayu ini ada beberapa metode, 3 metode, yaitu satu, pengelolaan mekanis, kedua pengelolaan termis, dan ketiga pengelolaan kimia. Satu, pengelolaan mekanis. Pengelolaan mekanis ini contohnya seperti pemotongan, penggergajian, dan juga pengempaan. Yang kedua, pengelolaan termis. Di sini terbagi menjadi beberapa. Satu, penggorengan, pengukusan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu metode pengelolaan kimia, di mana di sini kita mencampurkan bahan-bahan kimia supaya hasil hutan ataupun produk hasil hutan bukan kayu kita lebih awet dan juga memiliki estetika. Baiklah, sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada saat ini untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Selamat sore.